Di hari Selasa pasti ada banyak kisah yang mau saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, sudah siap untuk menyimak beberapa kisah yang mau saya antarkan ke ruang dengar Anda? Oke deh. Tapi sebelum saya membawakan atau menghaturkan kisah itu ke ruang dengar Anda, saya mau ingatkan lagi kepada Anda, silakan yang ingin bergabung boleh ya melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912 ya. Sangat dibolehkan banget. Nah, dan kisah yang pertama nih ya, kalau kita bicara tentang cerita masa lalu ya. Sebenarnya ada loh beberapa informasi yang mungkin saja jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, salah satunya tentang penentuan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, ternyata dulu itu bukan tanggal 17 Agustus, maunya seperti itu. Nah, tapi tanggal berapa kira-kira? Ya, memang ya, pada akhirnya tanggal 17 Agustus yang dipilih. Dan akhirnya juga setiap tanggal 17 Agustus 2000 setiap tanggal 17 Agustus ya, tahunnya kapanpun, Indonesia, rakyat Indonesia ramai memperingati dan merayakan hari kemerdekaan. Nah, momen ini dirayakan dengan penuh sukacita, gembira, dan juga dengan kebahagiaan yang mendalam untuk mengenang perjuangan para pejuang rakyat, terutama dalam melepaskan diri dari kungkungan penjajahan. Namun, ini dia, tidak banyak yang tahu. Ternyata proklamasi kemerdekaan Indonesia itu awalnya direncanakan bukan pada tanggal 17 Agustus, tapi direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, rencana ini awalnya datang pada tanggal 12 Agustus 1945 ya. Jadi 5 hari sebelum tanggal 17. Nah, ketika itu Soekarno, Hatta, kemudian ada Rajiman Wedjodiningrat ya, yang waktu itu dipanggil sama Dalat Vietnam, dipanggil ke Dalat Vietnam oleh Marsekal Terauchi. Nah, kepada Soekarno waktu itu, Panglima Militer Jepang yang berkedudukan di Asia Tenggara itu ya, mengungkapkan kondisi Jepang yang kala itu sudah di ujung tanduk. Ya, efek dari bom Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, dalam kurang dari 1 bulan Jepang kemudian dilanda kekalahan, dan paling dahsyat tentu hancurnya 2 kota besar yaitu Hiroshima dan Nagasaki, imbas dari serangan bom atom nuklir Amerika Serikat. Nah, atas masalah itu nih kawan, Terauchi kemudian melihat Indonesia dan mengingatkan Indonesia agar siap-siap untuk segera mempersiapkan diri untuk kemerdekaan. Nah, kala itu Soekarno, Hatta, juga Rajiman Wedjodiningrat ini merupakan pengurus dari PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Terauchi kemudian berjanji pada waktu itu kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Namun, Terauchi sempat mengungkapkan Indonesia sebaiknya menyatakan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Kenapa? Karena bagi dia tanggal itu adalah waktu yang ideal untuk mempersiapkan negara berdaulat. Bahkan Soekarno dibolehkan langsung bekerja di tanggal 25 Agustus. Nah, setelah pertemuan itu nih kawan, para rombongan dari Indonesia setuju atas tawaran dari Jepang. Dan menurut Abu Bakar Lubis yang menulis buku kilas balik revolusi, kenangan pelaku dan saksi ya, dalam bukunya ya yang berjudul itu ya, terbit pada tahun 1992, dinyatakan juga ya, disebutkan di sana di buku itu, ketika tiba di Indonesia, Soekarno dan Hatta menyebarkan kabar baik tersebut kepada orang-orang Indonesia. Namun tak lama dari kabar itu tersebar ya, jadi kabarnya gampang banget nih tersebar.
di era itu. Tapi zaman itu belum ada WA, belum ada medsos dan lain sebagainya ya. Tapi penyebaran luar biasa efektif. Nah, Jepang saat dari kabar itu tersiarkan kepada masyarakat, Jepang kemudian menyatakan menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, di titik inilah kelompok pergerakan akhirnya terpecah menjadi dua bagian. Para pemuda yang kemudian disebut golongan muda seperti Syahrir, Wikana, Hairul Saleh ini mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Nggak bisa ditawar-tawar, pokoknya harus cepet gitu. Nggak harus sekarang juga. Karena apa? Mereka melihat Jepang akan kalah. Namun Soekarno dan Hatta tetap yakin Jepang masih bisa bertahan. Ya, sebab jika bertahan, maka kemerdekaan bakal datang. Nah, terlebih jika buru-buru merdeka, pikir Soekarno-Hatta, kita belum siap ya untuk bisa mendirikan negara. Dan kemerdekaan harus berjalan sesuai dengan skenario dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Jepang. Nah, menjelang akhir pendudukan Jepang, tepatnya tanggal 15 Agustus tahun 1945, desakan agar Indonesia segera merdeka itu ternyata semakin kuat, menguat ya, karena ya udah nggak sabar lagi nih. Kalau harus nunggu lama, ya kita belum tahu waktu itu ya. Kala itu belum tahu apakah Jepang bisa beneran bertahan atau justru kalah. Nah, makanya ini kayak gambling aja nih. Nah, golongan muda kemudian mendorong Soekarno dan Hatta agar tidak menunda-nunda lagi proklamasi. Nah, perbedaan sikap inilah menimbulkan ketegangan pada waktu itu. Dan untuk memastikan keputusan tidak lagi akan ada penundaan, para pemuda kemudian membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, di tempat inilah mereka berusaha meyakinkan Dwi Tunggal itu agar tidak terjebak dalam manuver Jepang. Nah, setelah melalui perdebatan, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju, dan dari sinilah kemudian rencana kemerdekaan yang kemudian diwujudkan lewat proklamasi tanggal 17 Agustus 45 ini berbeda dari rencana awal yang mestinya tanggal 24 Agustus 1945. Jadi, kalau tanggalnya 24 itu artinya ada campur tangan Jepang, tapi tanggal 17, nah itu lain perkara, beneran asli kemerdekaan kita. Nah, itu ya. Nah, gimana menurut Anda? Ini menarik banget loh cerita ini, bahwa ternyata untuk membuat kemerdekaan Indonesia ternyata ada banyak kronik peristiwa yang saya kira juga penting untuk kita ketahui. Baik, saya sapa dulu yang sudah hadir di WA di 0855420912. Ada Mas Takim di Ambo Kembang. Halo Mas Rib, halo juga. Mau bertanya nih, bom nuklir Hiroshima Nagasaki itu Amerika dan sekutu termasuk curang dalam berperang tidak itu Mas? Kalau sekarang kan bom seperti itu dilarang ya kan, soalnya termasuk senjata pembunuh massal. Ya, dalam konvensi hukum internasional sebenarnya itu juga sebuah apa ya, pelanggaran dalam hukum perang. Tetapi dalam kondisi perang kadang-kala kan ya tahu sendiri kan gimana. Kemudian akhirnya ada genosida dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari curang atau tidak curangnya, kalau saya melihatnya sih begini, efek dari bom atom ini yang saya kira juga harus kita perhatikan. Ngeri banget. Kenapa? Karena selain memakan korban jiwa ya, yang terpapar radiasi nuklir ini juga kena cacat sampai seumur hidup. Bahkan secara genetik juga akan menurun ke anak cucunya. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah tanah yang dibom ini ketika kena radiasi agak susah untuk dikembangkan sebagai untuk menanam, pertanian ataupun perkebunan. Tetapi Jepang agaknya luar biasa ya, merevolusi segala sesuatunya begitu cepat, membuat restorasi ya. Restorasi itu memulihkan kembali kondisi Jepang itu harusnya 100 tahun lebih Jepang pun pulih itu, terutama Hiroshima Nagasaki. Tapi kita lihat betapa Jepang cepat banget pulihnya. Nah, kenapa?
Karena mereka apa ya, bukan masalah kemampuan, tetapi kemauan, kesanggupan rakyat Jepang untuk mau, apa ya, istilahnya mau bergerak bersama-sama untuk memulihkan kondisi negara mereka. Nah, itu dia Jepang, keren banget ya. Oke, ada Ibu Susilawati di Kalilembu, Karangdadap. Gimana kabar? Absen aja katanya. Gerimisnya sudah reda. Oke, di tadi saya berangkat masih gerimis, agak lumayan deres. Makanya harus ini nih, hati-hati. Ya alhamdulillah sih jalanannya juga ramai tadi di Pantura ya. Oke, nah saya tunggu juga informasi dari Anda. Silakan Anda bisa bergabung di 0855424474 ataupun di WhatsApp 0855420912. Saya tunggu informasi Anda di Selasa Berkisah di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik.